Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Istanto SPMSI, salah satu dosen pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada program studi agribisnis, saya mengajar beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah Koperasi Pertanian. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot SKS 2 SKS yang disampaikan pada mahasiswa semester genap. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah bahwa mata kuliah wajib harus diambil oleh mahasiswa program studi agribisnis dengan bahasan mata kuliah yang mencakup sejarah koperasi dan perkembangannya, landasan asas dan tujuan koperasi, prinsip ciri fungsi koperasi pertanian, kemudian peranan koperasi dalam pembangunan agribisnis, pendirian dan pembubaran koperasi pertanian. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah setelah mahasiswa lulus pada mata kuliah Koperasi Pertanian ini diharapkan mampu menjelaskan sejarah koperasi dan perkembangannya, landasan, asas dan tujuan koperasi, prinsip ciri fungsi koperasi pertanian serta peranannya dalam pembangunan agribisnis, memahami pendirian dan pembubaran koperasi pertanian, serta mampu merumuskan strategi pengembangannya. Mata kuliah ini disampaikan dalam 14 kali pertemuan, yang mana mata kuliah ini bahan kajiannya bersumber dari bukunya Baswir tahun 2000, Koperasi Indonesia. Penerbitnya adalah BPFI Yogyakarta, kemudian Sujono dan kawan-kawan tahun 2000, kumpulan pemikiran membangun koperasi pertanian berbasis anggota, penerbitnya adalah LSP 21 Jakarta, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Adapun kontrak perkuliahan pada mata kuliah Koperasi Pertanian, yang pertama adalah mengenai penilaian. Jadi pada penilaian ini pembobotannya adalah sebagai berikut. Yang pertama presensi 15%, kemudian UTS-nya 25%, dan UAS-nya 30%, serta tugas lainnya 30%. Mengenai tata tertib kelas, bahwa setiap mahasiswa hadir harus mengisi presensi, baik itu secara manual maupun melalui si kadu. Kemudian yang kedua, pada saat perkuliahan, mahasiswa tidak diperkenankan membuat kegaduhan di dalam kelas. Untuk toleransi keterlambatan 10 menit dari jadwal yang sudah ditetapkan. Dan apabila ada perubahan jadwal kuliah, dosen akan menginformasikan terlebih dahulu kepada mahasiswa. Demikian pengantar yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya bisa mengikuti video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baik, jadi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan dengan topik manajemen organisasi koperasi. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak tantangan dan kendala mengenai pembangunan dan tentunya penghidupan daripada kegiatan perkoperasian itu sendiri. Namun sebelum masuk ke beberapa poin selanjutnya, perlu kita ketahui mengenai definisi organisasi dan manajemen itu sendiri.
Jadi organisasi itu kan merupakan perkumpulan tempat wadah seseorang atau lembaga yang saling bekerja sama. Nah, kemudian ada struktur formal, hierarki pembagian tugas, monitoring dan tanggung jawab dari beberapa pihak-pihak yang tentunya terlibat di dalam kegiatan koperasi itu sendiri. Nah, adapun manajemen itu sendiri merupakan tata kelola dalam sebuah sistem untuk mencapai sebuah tujuan, di mana tata kelola itu tentunya harus mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya finansialnya. Kenapa demikian? Karena terkhusus untuk sumber daya manusia, bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan koperasi itu kita masih sadari bahwa kesiapan sumber daya manusia masih cukup rendah, sehingga perlu adanya semacam terobosan-terobosan untuk bagaimana meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, mengenai organisasi koperasi tentunya diatur dalam, bisa terdiri dari pejabat terkait, praktisi, akademisi, dan tentunya pendiri koperasi. Sehingga apabila bisa berjalan secara efektif dan efisien, tentunya kegiatan perkoperasian itu akan bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, untuk melaksanakan berbagai kegiatan koperasi ya, agar bisa berjalan efektif dan efisien, tentunya ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kesamaan persepsi, kemudian didasari pada semangat dan integritas yang tinggi dan terukur, dan tentunya adalah koordinasi dinamis, saling percaya, dan yang kelima adalah bertanggung jawab dan jujur. Sehingga kelima ini yang tentunya akan sangat berkontribusi kepada pelaksanaan kegiatan koperasi yang efektif dan efisien. Nah, mengenai alur kerja struktur organisasi intern mulai dari rapat anggota bisa dilihat pada tabel. Jadi ada rapat anggota sebagai satu kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan kegiatan koperasi. Kemudian pengurus, ada pengawas dewan penasihat yang kemudian membreakdown tugas ya atau garis perintahnya kepada manajer dan tentunya kepada kepala unit. Yang terakhir adalah nanti kepada anggota. Jadi kalau kita lihat dari alur kerja struktur organisasi ini, ada garis perintah, garis tanggung jawab, dan garis koordinasi yang harus bisa dijalankan secara bersama-sama. Artinya fungsi pendelegasian itu tidak boleh terpotong, supaya informasi dan segala kebijakan yang tertuang di dalam rapat anggota itu nanti betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, mengenai jenis struktur organisasi koperasi itu sendiri, ada 3 jenis struktur. Yang pertama adalah struktur fungsional, kemudian yang kedua adalah struktur unit usaha, dan struktur matriks ya. Kalau struktur fungsional itu membagi wewenang pengelolaan koperasi berdasarkan fungsi-fungsinya, sedangkan struktur unit usaha berdasarkan unit usahanya. Kalau di dalam koperasi pertanian itu tentunya unit-unit usahanya sangat beragam, mulai dari hulu sampai hilir, ada sub-sub ya, sub-sub bidang pertanian itu sendiri. Nah, sedangkan manajemen koperasi itu sendiri ya, bahwa koperasi yang sehat itu diawali dengan tata kelola atau manajemen yang sehat ya. Ada 3 aspek manajemen, yaitu manajemen operasi, keuangan, dan pemasaran. Kemudian siapa yang harus merawat dan menjalankan fungsi-fungsi manajemen ini? Yang pertama adalah pengurus pengawas ya, karena mereka bertindak sebagai pengelola sekaligus pengendali di dalam menjalankan kegiatan koperasi. Tetapi yang perlu diingat bahwa semua aspek kegiatan ini harus tercermin di dalam rapat anggota yang kemudian bisa dituangkan di dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Karena koperasi itu merupakan salah satu entitas ekonomi yang sangat unik. Kedudukan tertingginya adalah di rapat anggota, di mana bahwa
kepemilikan saham, aset dan lain sebagainya yang dimiliki oleh koperasi itu kan secara tidak langsung juga dimiliki oleh anggota. Berbeda dengan entitas ekonomi yang lain seperti perbankan, perusahaan dan lain sebagainya itu tentunya sangat berbeda dengan koperasi itu sendiri. Nah, dalam fungsi-fungsi manajemen koperasi itu sendiri sepertinya sama ya dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain ya, dengan basis resepnya itu adalah 6M ya. Jadi ada apa? Manusianya gitu ya, metodenya gitu, kemudian alat dan lain sebagainya gitu ya. Kalau fungsi manajemen itu yang kemudian akan menuju pada tujuan dan sasaran gitu. Nah, di dalam manajemen itu skopnya dibagi dalam perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengarahan, pengkoordinasian dan tentunya evaluasi. Nah, ini adalah fungsi perencanaan, gitu. Jadi manfaatnya adalah meminimalisir ketidakpastian resiko, ya, memungkinkan manajemen lebih fokus, kemudian mempercepat tindakan yang terkoordinasi sebagai penentu metode kerja yang efektif dan efisien, dan tentunya sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan. Jadi datanya adalah mengenai fakta, informasi, kemudian dilakukan analisis, kemudian memperkirakan, menetapkan tujuan dan hasil, dan yang pengarahan. Namun yang perlu diperhatikan adalah aspek hubungan manusiawinya. Jadi pengarahan yang baik itu pengarahan yang demokratis, yang kemudian tidak menghilangkan hak-hak daripada bawahannya. Jadi itu menjadi hal yang cukup krusial. Nah, kemudian mengenai pengkoordinasian, yaitu tindakan untuk mensinkronkan dan menyatukan tindakan-tindakan manusia, karyawan, staf dan pegawai. Jadi pengkoordinasian ini tentunya sangat penting di dalam sebuah organisasi, karena tanpa satu kegiatan pengkoordinasian itu tentunya untuk menyamakan persepsi dan lain sebagainya itu menjadi tantangan tersendiri. Dan yang terakhir adalah pengawasan dan evaluasi ya. Jadi pengawasan itu adalah satu kegiatan mendeterminasikan apa-apa yang telah dilakukan. Kemudian di dalam pengawasan dan evaluasi itu yang penting adalah menentukan standarnya, gitu. Nah, kemudian mengukur dan membandingkan hasil kerja dan mempertahankan atau memperbaiki daripada hasil pengawasan. Nah, ini adalah manajer ya definisinya. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah memahami. Mohon izin Pak, ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Hanafi Rahmatullah, NIM 221040110022. Saya ingin bertanya, kan ini kan koperasi kan organisasinya sangat banyak, meliputi manajer, pengawas, dan tentunya anggota. Bagaimana Pak biar koperasi ini berjalan dengan baik dan lancar? Kan di koperasi otomatis ada pertentangan kayak pendapat ataupun masukan dari anggotanya agar bisa berjalan dengan baik, gitu aja. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Hanafi atas pertanyaannya. Jadi terkait berbagai dinamika yang berkembang di dalam kegiatan koperasi, memang terkait dengan misalkan perbedaan pendapat dan lain sebagainya gitu ya, itu memang harus diselesaikan dengan tadi secara humanisme tadi, sehingga prinsip-prinsip pengorganisasian itu harus dijalankan. Nah, manakala koperasi itu terbangun atas kebersamaan, saya kira potensi-potensi konflik itu bisa diselesaikan dengan baik, baik itu antara pengurus dan pengawas, pengawas dengan pengurus, atau pengurus dengan anggotanya. Karena ketika penyamaan persepsi terkait dengan visi, misi, dan tujuan koperasi itu sudah dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, maka kegiatan koperasi itu kita bisa meyakini akan bisa berjalan secara baik dan dinamis. Mungkin itu jawaban dari saya. Ada satu lagi mungkin pertanyaan? Izin bertanya Bapak. Perkenalkan, nama saya Arya Arif Maulana, NIM 231040 11002.
Izin bertanya terkait koperasi merah putih, itu tanggapan Bapak bagaimana ya? Oke, terima kasih Mas Arya. Oke, jadi yang perlu kita ketahui bahwa koperasi merah putih itu kan kebijakan baru di pemerintahan Prabowo Gibran, yang sasarannya adalah membentuk koperasi-koperasi yang ada di daerah pedesaan secara khususnya, yang tentunya kalau melihat dari perencanaan yang disampaikan oleh beberapa menteri terkait itu sangat luar biasa. Karena koperasi merah putih itu adalah koperasi yang pengen menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat di daerah pinggiran atau daerah pedesaan, di mana koperasi merah putih itu salah satu yang diunggulkan dari pemerintah itu nanti akan mengakomodir berbagai produk-produk pertanian yang kemudian bisa diolah di daerah setempat untuk kemudian memberikan nilai tambah yang lebih. Nah, sehingga saya kira koperasi merah putih itu perlu kita dukung dan tentunya kita awasi, karena berbagai perizinan dan lain sebagainya murni dari anggaran negara. Saya kira itu jawaban dari saya. Baik, saya kira itu sudah tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.